Iya. lokasi yang Belum. utama. Iya. Jadi masih banyak yang sebenarnya yang harus bagaimana ini dipertanggungjawabkan. Tapi sepertinya semua cuci tangan. Ada batu yang melempar, ada beberapa orang yang berlari. Saya tertabrak akhirnya. Korban terparah yang pernah rawat Ada sampai sekarang Mas Mariono itu yang sekarang ada di Lenteng Agung kalau bisa dihitung. Dia sampai sekarang kepalanya itu nyur-nyur apa dia? Nggak keras lagi. Jadi sampai sekarang iya tulang kepalanya nggak ada, jadi lembek gitu. Pada waktu itu Bu Mega mendirikan PDI menjadi PDIP Perjuangan, dan gak lama kemudian Pak Harto tuh secara spiritual bisa dibilang kalah nggak sih? Sebenarnya bukan kalah ya. Bagaimana kamu bisa kemudian sampai menjadi korban? Banyak kericuan, kami terpencar, ada provokasi dari dalam, dan tiba-tiba ada yang melempar batu, ada Oke. yang membawa senjata tajam. Oke, baik. Kamu sendiri waktu meninggal usia berapa? 23. Oke, 23, baik. Oke, Pak Sulis, terima kasih ya sudah memberikan keterangan. Saya cukupkan, semoga damai. Mohon maaf, saya keluarkan. Terima kasih ya. Keluar dulu ya. Oh, Dad, bantu keluarin, Dad. Pelan-pelan aja. Keluar ya. Nah, gimana tadi Mas Yus? Apa yang terjadi? Apa yang diobrolin tadi Oke. Mas Yus? Tadi kan sebenarnya aku juga nggak terlalu expect waktu aku coba tarik, ternyata memang yang masuk itu adalah benar-benar korban salah satu yang meninggal di sini. Ya. Dia ngaku namanya Sulis. Dia bilang katanya asal dia dari Lamongan, mungkin dia merantau ke Jakarta. Umur mungkin kisaran waktu itu dia masih muda juga, masih sekitar 23. Ya. Mungkin dia juga bagian dari aksi atau aktivis massa yang ada di sini, gitu ya. Dan nggak tahu, coba mungkin dari Anita sendiri Ya, dari Mbak Anita apa bisa dapat gambaran nggak? Kira-kira tadi pas masuk gitu, dapat gambaran apa? Atau ada kira-kira flashback kejadian apa yang mungkin tergambar pada waktu itu? Kalau yang waktu kejadian tadi dia kasih rasa ke saya, sebenarnya dia sempat kebingungan gitu, kayak merasa memang ada beberapa orang tuh yang seperti udah ditarget gitu loh Mas, karena tiba-tiba kayak dia waktu lagi melakukan aksi ya kan, dan tiba-tiba ada penyerangan, lalu dia ditusuk gitu, dan ada batu juga yang dilemparin ke beberapa orang gitu yang ramai ya di saat itu kericuhan, dan beberapa titik itu akhirnya kayak menyebar, dan pada saat si masnya ini kayak notice gitu kalau dia itu kayak merasakan sakit, dia sempat menengok gitu loh ke beberapa teman-temannya. Nah dia melihat ada beberapa mobil itu yang kayak merangsek masuk, lalu ada yang ditarik gitu. Oke, kita coba akan mungkin lakukan proses mediumisasi sekali lagi untuk mungkin lebih memperlengkap ya apa yang terjadi ya? betul informasi-informasi atau mungkin hal-hal yang mungkin belum sempat mungkin diketahui oleh orang-orang Oke. di sini. Kita coba sekali lagi. Silakan Mas. Dad, tangkap Dad. Ini ada satu Dad. Masuk. Permisi, selamat malam. Boleh tahu ini siapa? Junior. Junior. Oke. Oh, ini arwah ini. Ini arwah. Oke. Junior, kamu
tahu kejadian yang ada di sini? Kamu siapa? Oh, dari ini ya dia sangat sedih masih. Sedih ya? Oke. Kenapa? Ini cowok cewek? Kamu cowok atau cewek? Kamu laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki. Laki-laki. Tapi sedih Tapi- sekali. Saya Oke. kesini bersama dengan kekasih saya. Oh, dia Kesini kesini bersama kekasih saya. Oke. Kekasih Mbak ya, kasih Mas. Kasih masnya. Oke. Ya. Ngapain kesini sama kekasih? Kita sama-sama di fakultas, Mas. Oh, sama-sama di fakultas. Oh, kuliah. Kuliah. Terus- Aktivis? Aktivis ya. Oke, ini salah satu aktivis yang ada di sini. Oke, sebelum Mas Yus bertanya, dalam rangka apa ada di sini dan bisa menjadi apakah Masnya korban dari kerusuhan 27 Juli 96? Oke, Ya. dalam rangka apa, Mas, ke sini? Sebenarnya dari subuh kita sudah dapat info, Mas. Dari subuh kita udah dapat info, Teman-teman diminta untuk berkumpul. teman-teman diminta untuk berkumpul. berkumpul, nanti ada pengerahan ya. Oke. Kami tidak tahu ada apa. Tapi yang jelas kami diminta berkumpul. Kebetulan saya waktu itu ingin sekalian mengantar kekasih saya. Tapi akhirnya kami malah tidak bisa keluar. Dari Karena- rombongan ya. Bukan, karena ternyata infonya kami ditahan di dalam. Ya. Ada pembagian dari beberapa aktivis yang akhirnya diminta untuk menjaga. Kami tidak tahu kenapa kami diminta menjaga, tapi Oke. saat itu isunya ada beberapa yang akhirnya mau berusaha masuk ke dalam gedung dan akhirnya kami kebingungan untuk membagi teman-teman karena terlalu banyak orang-orang asing yang di luar dari teman-teman kami sendiri. Akhirnya kami kebingungan juga harus menjaga dan membagi tugas karena ada beberapa yang akhirnya mereka berlarian keluar dan tahu-tahu ada beberapa juga yang akhirnya pergi mendadak. Oke. Kamu tahu tentang orang-orang yang hilang atau dihilangkan? Saya cuma melihat beberapa teman-teman yang pada saat kejadian itu berlari ketakutan. Dan saya berusaha mencari beberapa juga dari ketua-ketua kami, pimpinan-pimpinan kami, tapi ada yang sudah dipaksa masuk ke beberapa mobil-mobil. Oke, dipaksa masuk ke mobil-mobil, lagi-lagi dipaksa masuk ke mobil-mobil. Kamu sendiri meninggal kenapa? Saya waktu itu berusaha mencari kekasih saya, Oke. tapi kami terpisah. Oke. Karena saya berusaha untuk mencari, akhirnya kami keluar dan keluar, yang pada akhirnya malah bukan kami bisa pergi. Oke. Ada beberapa gerombolan massa lagi yang datang Oke. dan memulai keributan. Oke, mulai keributan. Lalu kamu diapain? Ada batu yang terlempar, ada beberapa orang yang berlari. Saya tertabrak akhirnya, Oke, tabrak. Lalu tapi bukan di sini lokasi saya, Di mana lokasinya? di perempatan itu. Oh, di perempatan, Di perempatan sana. sana. Oke, di perempatan sana. Ya, artinya dia meninggalnya di sana. Bang Gian ada yang mau ditanyakan? Mas, tahu nggak kenapa kejadiannya pagi hari? Karena ada beberapa isu dari ketua-ketua, Ya. kata teman-teman sebenarnya ini sudah direncanakan. Sudah rencanakan, berarti memang terstruktur ya, dan sistematis. Oke, kalau misalnya begitu, oke Mas Yanuar, semoga akan saya doakan untuk tenang. Ya. Ini saya cukupkan di sini. Ya. Seandainya mungkin kekasih Anda masih hidup, nanti akan coba saya sampaikan pesan Anda pada kekasih Anda. Ya, terima kasih ya Kita cukupkan Mas. dulu, keluar dulu Terima ya. kasih, Mantap, Mas. keluar dulu. Keluar dulu.
Kita minum. Oke. Oke. Ini cukup sedih ya. Iya, jadi Cukup sedih ya. agak dramatis ini. Jadi memang ternyata dalam kejadian kerusuhan 27 Juli pun ternyata ada kisah-kisah romannya juga. Ada kisah roman di balik darah yang tertumpah. Iya. Ya. Dan di balik aksi-aksi politik pada waktu itu. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan dari tadi dari Mas Yanuar ya. Heeh. Mas Yanuar dia bersama kekasihnya memang lagi berada di sini. Dan memang dikerahkan ternyata. Ada pengerahan, dia sekaligus ingin mengantar kekasihnya dan terjadi bentrok dan berpisah. Oke. Berpisah. Ada beberapa orang yang diangkut mau pakai mobil. Oke. Dan akhirnya lemparan batu dan lain-lainnya Ya. membuat Tercerai-berai, tercerai-berai. masanya kemudian berhamburan, kemudian dia berlari ke sana dan kemudian kayaknya dia terlempar batu atau kemudian dia tertabrak sampai kemudian dia meninggal di sana. Miris rasanya, tapi kenyataan pilu ini tak terelakkan. Padahal 28 tahun telah berlalu pasca tragedi menyayat hati itu terjadi. Namun presiden terdahulu hingga yang kini menjabat pun belum ada yang berani mengupas kebenaran di balik kerusuhan tersebut. Semuanya seakan tak punya peluru untuk mengusut tuntas kejadian tragis ini. Pernah ketemu keluarga korban mungkin Pak? Kalau aku sama Tukul ya, karena istrinya Tukul kan dulu senang menjahit. Salah satunya aku pernah bantu dia untuk sipon itu, sekarang aku panggil sipon untuk beli mesin jahit ya. Biasalah kita sama kawan-kawan PRD, makanya aku sampai dibilang aku ini setengah PRD, bukan apa-apa karena dekat sama kawan-kawan itu. Jadi ya banyak sering dekat sama mereka. Biji Tukul. Apakah ada merasa bersalah lihat teman-teman Opus Perjuangan jadi korban dari tragedi 27 Juli? Kalau merasa bersalah, ya bersalah dalam arti kata seharusnya bisa lebih bertanggung jawab lagi, bisa membantu menyelesaikan, bisa apa. Kita nggak bisa ngelak dari situ gitu loh. Tetapi dalam hal ini bukan excuse atau bukan pemaaf, itulah situasi yang terjadi pada saat itu. Korban terparah yang pernah balik rawat waktu di perusahaan itu Ada sampai sekarang Mas Mariono itu yang sekarang ada di Lenteng Agung kalau bisa ditemui. Dia sampai sekarang kepalanya itu nyur-nyur apa dia? Nggak keras lagi. Jadi sampai sekarang iya tulang kepalanya nggak ada, jadi lembek gitu. Penyelidikan jumlah korban jiwa dan korban hilang sudah terbukti. Tapi fakta ini seolah diletakkan di area abu-abu. Hingga kini, tak ada pengakuan secara gamblang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas tragedi pelik ini. Pamor Orba sendiri memang lagi turun karena Lagi krisis moneter pada waktu itu. Ya. Banyak rakyat kemudian menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintah. Ya. Dan itu yang kemudian memicu massa itu banyak turun ke jalan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dan akhirnya memang PDI yang pada waktu itu menjadi partai yang paling menonjol untuk kemudian memfasilitasi aksi-aksi massa, mimbar-mimbar bebas atau kegiatan-kegiatan yang kemudian menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintah pada waktu itu atau mengkritisi pemerintah pada waktu itu sehingga pemerintah zaman Orba itu ya. zaman Orba itu sehingga jangan sampai kemudian menjadi besar dan menjadi pengganggu dari stabilitas pemerintah politik pada waktu itu. 23 orang yang hilang pun belum ada Iya, lokasi yang belum. ketahuan. Iya. Jadi masih banyak yang sebenarnya yang harus bagaimana ini dipertanggungjawabkan. Tapi sepertinya semua cuci tangan. Yang namanya Sarwan Hamid, Kasospol, yang namanya Faisal Tanjung, yang namanya SBY, yang namanya Sutioso, yang namanya nggak ada. Nggak ada, bikin statement apapun nggak ada. Beragam tanda tanya pun muncul. Salah satunya ialah, apakah sudah ada pertanggungjawaban dari negara kepada keluarga korban? Bentuk penghormatan apa yang sudah dilakukan kepada keluarga korban dari PDIP ataupun negara? Belum. Kalau aku lihat sampai sekarang belum ya. Dari negara nggak ada. Nggak sampai sejauh ini yang saya tahu nggak ada. Ya yang ada ya cuci tangan. Ya nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu loh. Nggak ada yang mau bertanggung jawab. PDI-nya Bu Mega bisa dibilang menjadi ahli waris Trah Soekarno
dianggap berbahaya. Penerus dari garis keturunan Soekarno. Yes, betul. Dan akhirnya PDI-nya Pak Suryadi mungkin menjadi kambing hitam yang digerakkan seakan-akan adalah dalang dari kericuhan ini. Iya. Sudah mendapat keadilan kah korban-korban? Belum lah, belum. Kalau aku lihat belum. Miris nggak sih, Mbak? Miris lah. Miris, ya itu masih harus diperjuangkan keadilan itu. Dipikir yang dulu belum ikut-ikut, yang dulu mungkin juga ikut nyerbu kita, ya kan, lebih dapat karpet merah daripada yang jadi korban. Ya itulah tragisnya. Ya kan? Berapa kali ganti presiden, ya begini aja. Kita tahu juga Mbak Mega sempat terpilih menjadi presiden Indonesia. Langkah apa yang diambil waktu itu dari Mbak Mega untuk mengusut atau melanjutkan penyelidikan pelanggaran HAM? Ya kalau Mbak Mega sih dalam statementnya di dalam Rakernas maupun Kongres selalu dicantumkan bahwa PDI Perjuangan ya, udah PDI Perjuangan tidak pernah menutup kasus 27 Juli. Suka tidak suka, nama Megawati sebagai pemimpin partai akan selalu dikaitkan dalam penyelesaian kerusuhan 27 Juli. Tanggung jawab moral tersebut rasanya wajib dan tak bisa dielakkan ataupun ditawar. Sebab korban yang jatuh adalah barisan depan loyalis partai yang berjuang saat dirinya sedang menjabat. Sebenarnya kan sudah ada Mega yang menjadi presiden, tapi kenapa sepertinya nggak ada tindakan lebih lanjut penyelidikan atau apa? Tapi ada juga ya begini ya, secara psikologis ada juga semacam satu tragedi yang menyakitkan. Nggak usah diungkap lagi, nggak usah diinikan lagi itu ada, walaupun itu salah. Setiap 27 Juli kami pun ada peringatan di sini, menginstruksikan kader semua bikin malam renungan 27 Juli ini satu sejarah buat partai dan juga tonggak reformasi itu aja. Kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun di manapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti jujur hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka itu saya sedikit terima kasih kepada semua panitia yang terlibat, semua wartawan, semua adik-adik FKK 124, semua korban 27 Juli dan salam juang dari saya. Merdeka! 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 Nah, tapi yang menarik Mas, dari sosok Bung Karno sendiri dan Bu Mega, apakah secara spiritual ada yang menjaga? Sosok Megawati yang hingga kini masih kokoh di puncak kekuasaan partai dan dekat dengan lingkaran pemerintahan pun menimbulkan pertanyaan yang menohok secara logika namun serius dari sudut pandang supernatural. Apakah sosok Megawati memiliki pelindung spiritual? Secara spiritual, apakah ada sosok yang emang menjaga Bung Karno? Karena kita tahu Bung Karno merupakan sosok yang begitu luar biasa. Gak bisa dipungkiri magisnya besar, terasa. Dan apakah itu turun ke Bu Mega? Ya, pada dasarnya kalau dari segi pandangan gaib ini menyangkut jalur keturunan di mana Bung Karno sendiri juga keturunan bangsawan. Beliau ada punya gelar Raden Mas. Sosok pendamping spiritual kalau berdasarkan pandangan gaib yang saya lihat, pendamping gaib dari Bung Karno ini juga menurun ke Ibu Mega. Sosoknya itu adalah dari kalau aku lihat sih masih ada hubungannya dengan Raja-Raja Majapahit. Ini adalah sosok raja yang bernama Brawijaya. Itu yang membuat di mana sosok pendamping ini yang seperti kalau saya kasih gambaran itu membuat di mana keturunan dari Bung Karno ini termasuk Ibu Megawati, nanti juga mungkin Ibu Puan dan seterusnya itu tidak akan pernah bisa lepas dari ruang lingkup kekuasaan. Akan selalu berada di ruang lingkup kekuasaan. Walaupun tidak selalu di dalam pemerintahan ya. Tetapi akan selalu berada di ruang lingkup politik pemerintahan. Mas, kekuasaan. Ini tadi terlintas di kepala aku Mas. Kenapa garis keturunan anak perempuan?
Ini memang unik ya, karena memang kalau saya lihat anak-anak yang lain itu selain Ibu Mega itu tidak kemudian digembleng atau kemudian ditempa secara secara politik atau secara jalur politik. Jadi emang Bu Mega ini dipersiapkan? Ya, dipersiapkan. Salah satunya di mana memang dia akhirnya yang diajak untuk bergabung di PDI pada waktu masih di bawahnya Suryadi sekitar tahun 87, dan di mana beliau ternyata mampu faktanya secara realita mendongkrak suara dari partai PDI pada waktu itu. Terus akhirnya pada waktu itu Bu Mega mendirikan PDI menjadi PDIP Perjuangan, dan gak lama kemudian Pak Harto turun. Secara spiritual bisa dibilang kalah nggak sih? Sebenarnya bukan kalah ya, kalau aku bilang ya secara gambaran ada perbedaan di mana yang perbedaan karakter atau perbedaan ciri antara pelindung spiritual Megawati dengan pelindung spiritualnya Pak Harto, di mana sebenarnya kalau pelindung spiritualnya Ibu Mega tadi seperti yang saya sebutkan adalah Raden atau Raja Brawijaya, sedangkan pelindung spiritual Pak Harto itu dia lebih kepada resi yang sebenarnya ini adalah energi tertua atau energi yang tua dari tanah Jawa yang disebut dengan Resi Ismaya. Nah, Resi Ismaya ini terkenal dengan ilmunya yang sering dikenal orang dengan sebutan Semar Maesem. Makanya kan kalau Pak Harto dijuluki The Smiling General, kayak gitu. Itu ada kaitannya sama itu. Dan jadi berbeda aja. Memang berbeda aja. Dan tapi justru kalau misalnya kaitannya sama kekuasaan, perbedaannya Pak Harto ini dia takdir kekuasaannya bukan berdasarkan kodam yang dia punya, tapi takdir kekuasaan itu dipegang oleh istrinya yaitu Ibu Tin. Ibu Tin ini adalah seorang keturunan dari Keraton Solo, masih punya darah bangsa Keraton Solo. Dia yang sebenarnya membawa wahyu kekuasaan untuk Pak Harto, dan ketika Bu Tin wafat itu sudah ya secara otomatis kemudian wahyu kekuasaannya hilang, ditarik, dan perlahan-lahan kemudian pamornya Pak Harto meredup turun. Apakah bisa dikatakan juga Bu Mega ini dinasti politik? Dinasti politik. Sebetulnya dinasti itu boleh aja. Saya pun juga pengen menjadikan anak saya regenerasi. Ya kan, sekarang ada anakku jadi DPRD di kota Tangerang, ada di Lebak. Kalau anak itu benar dipersiapkan dan mampu, gitu loh. Seorang Ibu Megawati itu bisa disebut dengan dinasti politik juga nggak sih Bu sebenarnya? Jadi begini, harus dibaca dulu kunci awal. Dia menjadi ketua itu bukan titisan dewa, bukan promosinya Soekarno, bukan apa. Memang bertempur dalam satu kongres yang sangat demokratis. Asbak berterbangan. Aku masih ingat dia ikut aku nyembunyikan dia di kolong meja daripada kepalanya kena asbak. Kursi berterbangan. Itu yang saya saksikan gitu loh. Jangan terus tiba-tiba baru 2 hari jadi ikut berpolitik udah jadi ketua umum. Yang bagus tuh terproses walaupun sakit, tapi proses itu mendewasakan dia. Aku karena mengalami dari ranting, jadi pengurus kelurahan tuh gini, jadi ini terproses. Bu Mega ini berjuang mendapatkan posisinya saat ini, gitu Bang. Loh iya dong. Dia betul ya bertarung lah, berdarah-darah lah. Lu bayangin dia sekolah di IPB diusir nggak boleh sekolah. Mantan Presiden Republik Indonesia putrinya nggak bisa sekolah. Dia bukan kayak menteri-menterinya Soeharto yang banyak rumah di mana-mana, di Kebayoran, di Menteng, di mana. Dia dapat rumah dikasih Ali Sadikin. Kekayaan berlimpah apa yang diterima oleh Megawati dengan bapaknya berapa tahun? Gua rasa nggak bisa imbang dengan anaknya siapa sekarang, Jokowi, ya kan? Jauh lebih kaya anaknya Jokowi dari
anaknya Soekarno. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ada pesan atau titipan nggak untuk keluarga korban di 27 Juli? Saya sebagai kader PDI Perjuangan yang dulu didukung bersama, saya ada di kubu Megawati Soekarno Putri, saya berterima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau sampai sekarang mungkin belum bisa memberikan yang terbaik buat keluarga korban, dan kami terus berjuang, dan kalaupun belum mengindahkan tetapi kami terus akan berjuang semaksimal mungkin untuk keluarga korban dan untuk semua rakyat Indonesia. Langkah yang konkret untuk Keluarga korban yang ditinggalkan karena tragedi. artinya mesin besar daripada penegakan hukum di Republik ini, mesin atau engine atau apanya, yaitu institusi kepolisian, institusi kejaksaan, Komnas HAM, ya kan? Nah, kemudian pengadilan, ya itu mau masuk ke situ, itu yang sampai sekarang tidak berhasil masuk. Ada nggak Kapolda yang punya nyali ke situ? Nyampe nggak pikirannya ke situ gitu loh. Nggak, itu ini menjadi bahan perenungan. Dan ini sudah 28 tahun kita masih belum bisa memberikan apa-apa, karena memang persoalan politik ini sangat berat ya. Ternyata juga ada kompromi-kompromi yang kadang juga kita harus mengerti walaupun itu kita tidak setuju. Satu kata mungkin Bung yang bisa disampaikan di momen tragedi 27 Juli ini. Pergolakan tragedi konflik yang terjadi di bangsa ini dengan cara dan gaya dan kebesaran jiwa daripada bangsa ini itu bisa diatasi, bisa diselesaikan tanpa mewariskan dendam permusuhan. Salam juang dari saya, Merdeka. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan Mistik di episode kali ini. Thank you Mas Yus. Terima kasih buat seluruh pimpinan dari DPP PDIP yang sudah menerima kita, dan pastinya kita juga mendoakan korban-korban dari kejadian 27 Juli 1996. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, korban-korban yang meninggal bisa diterima di sisi Allah, dan buat korban-korban yang hilang dimanapun berada, baik yang sudah meninggal maupun belum, semoga ada jalan yang terbaik bagi mereka semua. Dan mudah-mudahan ada kejelasan juga mengenai kasus ini, jangan kemudian malah dibiarkan begitu saja. Oke, gua sama Mas Yus cabut pamit. Kita mau keliling-keliling cari fotonya Pak Jokowi.